Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Bang Sukron. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan semakin sukses. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali. Pada video kali ini kita akan mereaksi terkait para kadrun, para pembenci dan para penghujat Bapak Presiden Jokowi. Ini saya akan menampilkan video-video kompilasi ya, para penghujat, para pembenci Pak Jokowi, bahkan wah ngata-ngatain segala macam lah. Nah, ini siapa saja ya dari para pembenci-pembenci ini yang satu persatu diantaranya ini akhirnya ditangkap ya. Dan juga bagaimana respon para rakyat Indonesia yang masih mencintai Bapak Presiden Jokowi. Karena memang jelang Pilpres 2024 ini banyak sekali serangan-serangan para pembenci. Ya banyak yang menganggap ya golongan kadrun ya. Yang ini yang sering melakukan lontaran-lontaran ujaran kebencian kepada Bapak Presiden yang masih sah ya secara konstitusi, yang masih memimpin negara kita ini. Banyak yang ingin melengsarkan, mengkudeta, mengancam. Wah, ini padahal tingkat kepercayaan masyarakat ya, kepuasan kepada Bapak Presiden ini sudah 70% lebih. Bahkan ini ada berita ya, Presiden terpopuler di dunia ini nomor 1 Bapak Presiden Jokowi mengalahkan Presiden Rusia bahkan dan Presiden yang lainnya. Wah, kalau negara lain sudah mengakui kepopuleran negara Indonesia, nah kenapa kok rakyatnya sendiri malah menghina ya? Wah, ini nggak masuk di akal sehat malah. Oke, langsung saja kita simak video-videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang kenal dengan ibu ini? Ya, ini adalah Ibu Erni dari Sumbawa ya. Dia orang yang getol banget ya membela junjungannya, yaitu orang sono itulah ya. Tetapi menurut saya lucunya bagaimana bahwa saya itu tidak sedang membela apa ya namanya calon ya. Yang saya bela itu adalah presiden aktif yang sah secara konstitusi ya, yang kemudian dihujat dan dicaci dimaki PKI lah dan lain sebagainya, keturunan yang tidak jelas lah. Dan di dalam video saya itu apa ya namanya meluruskan gitu bahwa nasab itu tidak berpengaruh atau tidak penting ya, tidak menjamin lah, tidak menjamin seseorang menjadi apa ya namanya anak nabi tidak menjadi nabi, kalau tidak selalu menjadi nabi kan begitu. Contohnya anak-anaknya nabi yang sudah saya contoh-contohkan itu ya, anaknya orang baik ya belum tentu baik, anaknya orang jahat ya belum tentu jahat, kan seperti itu. Dan maksud saya arah pembicaraan saya adalah mari kita ciptakan sejarah baru kepada anak cucu kita ya, agar nanti anak cucu kita itu memandang atau mengenal kita baik gitu ya, bukan orang yang suka nyinyir seperti Ibu Erni ini. Nanti kalau dikenang oleh anak cucunya ya, videonya ini mudah-mudahan nanti sampai ke anak cucu, wah nenekku ternyata seorang penghujat ya, gitu-gitu kan malu kan. Maksudnya seperti itu. Jadi intinya bahwa tapi bahasa menciptakan itu dipermasalahkan, padahal kan sudah lazim digunakan, katanya dia ahli bahasa ya, tetapi katanya bahasa menciptakan itu khusus untuk sang kholik ya, sang pencipta. Jadi kalau kita membuat ya kayak membuat kue membuat apa ya. Padahal bahasa menciptakan contohnya seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya itu kan sudah lazim digunakan. Dan dia itu sebenarnya tidak paham, tetapi mengaku menguasai semua. Bahan Pancasila aja
Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu katanya hanya untuk orang muslim. Orang lain, agama lain itu tidak berhak tentang Pancasila sila pertama karena mereka mempunyai Tuhan lebih dari satu. Katanya seperti itu. Jokowi dan Jokowi dan jenenge sampean sapa? Sujono Prawijaya. Sujono Prawijaya. Lah kenapa kok sampean ini? Nah ini, ternyata ODGJ. Oh masalahnya Mas ini DM tidak dibalas-balas, sampean DM kemana? Ke Instagramnya Pak. Itu. Terus sampean kemarin bikin video hinaan Pak Presiden itu contohnya kayak apa? Contohnya buat lagu Pak. Nah lagu sing ngulangi sapa? Saya sendiri Pak. Sampean sendiri? Iya. Nyiptakan sendiri? Iya Pak. Nah coba kayak apa? Jokowi danco, Jokowi danco, Jokowi danco, tukan ngibul, tukan bohong, tukan banyak pencitraan. Gitu Pak lagunya. Terus sampean tahu nggak artinya itu apa sih? Tahu Pak. Itu sampai viral banget loh ternyata. Ya terus kenapa setelah sampean bikin kayak begitu sampean sekarang nyesel apa enggak? Nyesel Pak. Nyesel, nyeselnya kayak apa? Tapi ya belum nyesel Pak soalnya belum ditanggapi Pak. Sampean minta ditanggapin kayak apa? Maksudnya demand saya itu dikerjakan aja Pak di negara ini. Ternyata ODGJ. Sudah aku duga dari awal, kalau sampai orang ini tertangkap, pasti seperti kucing yang habis tercebur di got. Tak segarang waktu menghina Presiden Joko Widodo. Bahkan keluarganya pun menyatakan kalau orang ini sedang ada penyakit gangguan jiwa, demi untuk menyelamatkan keluarganya dari jeratan hukum. Tapi saya memohon dan meminta kepada pihak kepolisian agar terus memproses orang ini. Jangan sampai ada lagi orang-orang di luar sana yang menghina Presiden Joko Widodo. Salam NKRI, Jokowi selalu di hati. Kemarin sok jago, udah ketangkap sekarang nangis-nangis. Presiden Indo Sampah, Jokowi IR, I-nya datang dari mana? R-nya entah mengapa kah? Kos-kos, kau itu ijazah kau itu paket C double. Wartawan Jawa itu kau apakan? Kau penjarain, istrinya kau perkosa sampai hamil. Itu perbuatan anak kau, Jokowi. Anak Jokowi bodoh, apa kau? Anjing-anjing kau. Tunjang kau nanti di Semarang ya. Di Bali aku ini apa kau? Pepek kau. Kau apa yang kau bikin laporan ke bapak kau itu apa? Apa yang mau klarifikasi, anjing? Sudah kau siksa itu wartawan Jawa itu, kau perkosa sampai hamil istrinya. Muka kau itu apa kau? Aku bunuh kau nanti. Bapak kau itu aku sudah tahu cara dia itu berbicara, orang palsa semua, palsu. Ya, pernah kau lihat L2? Kau lihatlah itu nama aku ya. Anjing kau, nanti aku bunuh kakak kau di Medan ya. Bau kau? Kau itu rakyat. Jokowi, IR PAUD, Liposet 8 kau, mata pink, tidak babi kau, apa kau? Saya, Haris Saputra Damanik, pemilik channel YouTube Raja Haris Raja Rekod, menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar saya membuat video yang menghina Bapak Presiden
Republik Indonesia yang saya upload pada tanggal 16 Agustus 2022. Bahwa video itu saya buat karena saya terlalu percaya berita di media sosial sehingga mempengaruhi diri saya untuk membenci Pak Jokowi. Untuk itu saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi dan pihak-pihak lain yang saya hina dalam channel YouTube saya. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi. Salam saya, terima kasih. Keciduk ya baru minta maaf. Si goblok Jokowi. Lo ada mau lagi nih. itu ya Prancis dengan kata buset si ibu, astagfirullahaladzim. Gak tahu yang ini sudah ketangkep apa belum ini. Kontol kau Pak Jokowi, kontol. Gaji kami dikit. Kamu gak ada kerjaan. Memang Pak Jokowi anjing kau ya. Umur 16 tahun, saya minta maaf kepada Pak Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas kelakuan saya membuat video viral di media sosial TikTok. Ini bagi pelajaran bagi saya tidak lagi di masa depan. Waduh, abangnya sekolah nggak? Kok bahasanya kayak gitu? Kayak anak yang nggak sekolah gitu. Tolong jagalah bahasanya. Kok sampai melontarkan bahasa kotor kayak gitu? Tolonglah adabnya dijaga bang. Kalau memang nggak suka sama Bapak Presiden, gak usah harus melontarkan bahasa yang kotor kayak gitu. Apa abangnya pengen viral? Apa gimana? Pindah negara aja bang. Kalau nggak suka di Indonesia, pindah negara. Ya, meskipun dihina kayak gimana pun tetap sabar banget. Tapi Pak, minta tolong Pak, kalau memang ada yang sampai melontarkan bahasa yang kotor kayak abangnya ini nih, hukum aja Pak, biar ada efek jerak. Dan kepada Bapak kepolisian seluruh Indonesia, minta tolong kalau ada oknum-oknum yang menghina presiden kita, hukum aja Pak, sesuai undang-undang. Hukum aja Pak, biar ada efek jerahnya Pak. Mengkritik boleh, tapi menghina jangan. Berpikir yang cerdas dong. Nggak tahu berterima kasih gitu. Bapak Presiden sudah bekerja keras untuk Indonesia, bekerja keras untuk rakyatnya. Sekarang kan tanggung sendiri tuh akibatnya. Atau memang pengen terkenal dengan menghina presiden? Janganlah, jangan ya. Sekarang tanggung sendiri akibatnya. Jangan menghina gitu. Mengkritik yang cerdas dong. Ya. Kasihan Bapak Presiden. Kesana kesini ngurus rakyat. Bukannya berterima kasih malah menghina kayak gini. Aduh. Tapi ya, saya rasa Bapak Jokowi nggak peduli sama yang kayak gini ya. Dia lebih fokus mengurus negara. Ya kayak yang kita tahu dia juga sering bilang begitu kan. Ya, untuk Bapak Jokowi sehat selalu. Amin. Amin. Mulai. Jujur Pak, saya malu Pak. Namanya aja wong Islam, tapi hati Bapak tidak sesuai apa diajarkan menurut agama Islam. Jangan berkedok agama Pak, kalau hatinya masih busuk. Ingat Pak ya, jangan berkedok agama kalau hati Bapak itu masih busuk. Benci boleh, ya kan? Tapi nggak kayak gitu juga, salah.
Kalau misalkan kelakuan Bapak itu seperti itu, salah ya. Malu Pak sama umur ya. Jangan terlalu berlebihan Pak. Ya kan? Kalau tidak suka ya udah tidak suka aja, tidak usah terlalu berlebihan. Assalamualaikum, ya ikut komentar. Ini yang terbaru ya. Jokowi justru bukan beragama Islam ya. Wong Pak Jokowi ini kan sudah haji, sudah umroh, kok masih aja yang bilang bukan Islam. Waduh, ini pasti kalangan kadrun ini. Kira iki wong bingung iki ya. Lah wong Pak Jokowi haji loh kok. Kira-kira bingung iki. Bingung. Halo, salam NKRI, salam toleransi, selalu pakai akal sehat, 100% mudah dibata ya. Ini dia orangnya, si Ishak Yakub. Ini dia komen saya ini, Ishak Yakub ya, alias Erni. Nah, itu akun dia juga itu, Ishak Yakub, Erni, Daeng, Andi, Anam ya. Ya, ini saya balas komen ini yang kedua kali nih dengan Viti. Ya, tadi saya balas juga komen dia dengan Viti juga. Ya, ya buat rekan-rekan, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang selalu pakai akal sehat. Ya, ya, saya mau berkata hanya sedikit. Saya mau minta bantuan untuk memviralkan Daeng Andi ini atau Erni atau Ishak Yakub ini biar segera diproses dan ditangkap ya. Ini manusia perlu diproses karena ini provokator. Kita tidak tahu apa tujuan dia mengatakan Bapak Presiden kita itu bukan beragama Islam. Nah, saya Nasrani. Saya hanya mau bertanya buat saudara-saudara yang lewat di berandanya Viti saya ini. Ya, saya hanya mau bertanya buat saudara-saudaraku yang beragama Islam, rekan juangku yang beragama Islam. Ya, apa bisa sembarangan orang masuk ke dalam Ka'bah? Ya, sekali lagi, apa boleh orang sembarangan masuk ke dalam Ka'bah? Dan apa boleh orang sembarangan diundang oleh Raja Salman masuk ke dalam Ka'bah? Ya, mungkin tidak semua manusia di dunia ini yang bisa masuk ke dalam Ka'bah kalau tidak beragama Islam. Dasarnya adalah harus beragama Islam. Tetapi ini manusia sudah mengatakan Bapak Presiden kita yang sudah masuk ke dalam Ka'bah tidak beragama Islam. Ini manusia sudah sering mengkafir-kafirkan orang dan membilang orang PKI. Dengan akun dia sekarang Daeng Andi Anam. Ya. Saya mohon dibantu saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air biar diviralkan ini manusia. Ya. Ini provokator, ini merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini manusia harus diproses dengan statement-statement yang sangat merugikan bangsa dan negara, apalagi di TikTok. Ya. Dengan ucapan-ucapannya yang kontroversial seperti ini, Jokowi justru bukan beragama Islam. Lah, dia siapa? Siapa dia? Dia aja Muslim belum tentu kan, saudaraku, pernah ke tanah suci, apalagi masuk ke dalam Ka'bah. Orang yang sudah masuk ke dalam Ka'bah dia bilang bukan beragama Islam. Ya. Saya sudah sering lihat dia sedikit-sedikit mengatakan kafir, sedikit-sedikit mengatakan PKI. Siapa yang PKI itu sebenarnya? Ataukah dia maling teriak maling? Nah, ini yang perlu kita proses ini. Ini manusia harus dipiralkan ini. Ya.
Jujur, bantu saya untuk memviralkan ini. Untuk ke jalur hukum pun bantu saya untuk memproses ini manusia biar ditangkap dan diproses. Ya, oke. Saya minta dukungannya buat seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia, sebangsa dan setanah air di Republik kita yang kita cintai ini, NKRI harga mati dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jangan dirusak dengan manusia-manusia yang seperti begini. Ya, mari kita introspeksi diri kita aja yang kita perbaiki dan bertanya apa yang sudah kita beri sama negara kita ini. Jangan pernah engkau pertanyakan apa yang sudah diberi negara buatmu, tapi pertanyakanlah apa yang sudah kau beri sama negaramu, ya. Terlebih buat si Ernie ini, ya. Oke. NKRI harga mati, 100% muda Nibata, selalu pakai akal sehat. BEM UI berulah lagi seultimatum Jokowi. Mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Harusnya Pak Jokowi mampu secara strategis dengan komunikasi publik yang baik sampaikan ini adalah hal-hal yang membuat tingkat kepuasan publik menjadi 82% gitu menurut LSI dan lain sebagainya. Sampaikan itu pada publik dan biarkan semua calon presiden yang saat ini tengah berkontestasi ataupun akan berkontestasi nanti menggunakan gagasan-gagasan terbaiknya untuk kemudian menyampaikan pada publik. Ini yang akan kami lakukan untuk meningkatkan 82% jadi 90% gitu misalnya, ataupun 82% jadi berapa gitu, ataupun bisa sama gitu. Titip buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Itu merusak ruang publik, itu membuat kita jadi takut untuk bersuara karena serangannya luar biasa. Ayo Pak Jokowi, hidupkan ruang publik yang sehat, hidupkan demokrasi yang sehat. Dengan kritik itu sehat, kritik itu vitamin. Hai Melki, cuci muka dulu. Kamu cuci muka dulu. Tidak perlulah lo ancam-ancam Pak Jokowi untuk turun dan berdarah-darah. Turun itu pasti, karena 2024 beliau pasti sudah selesai dan itu amanat konstitusi. Tapi kalau ucapanmu harus berdarah-darah, jangan salahkan loh. Jangan-jangan malah kamu yang nantinya akan dilengsarkan dari muka bumi ini. Ingat itu Melki. Kalau bicara soal BEM UI, sebagian dari kalian pasti naik pitam atau sebagian prihatin mengikuti style SBY. BEM UI semakin kesini semakin banyak tingkah seolah mau bikin panggung politik paling megah, mengalahkan panggung konser Coldplay. BEM UI lagi-lagi menjadi trending di Twitter pada Pemirsa, sebuah media online internasional zeromedia.com menobatkan Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai pemimpin terpilih paling populer di dunia. Jokowi berada di urutan teratas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Zero menyebutkan bahwa berdasarkan... Wah, lihat nih para kadrun. Bapak Jokowi itu paling populer di dunia, nomor 1, 71%. Ini media online dari negara lain ya, bukan dari Indonesia ini. Oke. Hasil biar kepanasan ya, yang para pembenci Pak Jokowi. Survei Presiden Indonesia Joko Widodo mendapat skor tertinggi sebesar 70%. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperoleh skor sebanyak 64%, disusul Perdana Menteri India Narendra Modi dengan skor penilaian 63%. Selain ketiga tokoh dunia ini, juga ada nama-nama pemimpin lainnya seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Perdana Menteri Inggris Theresa May. Oke, itu tadi ya. Itu tadi sederet para pembenci Pak Jokowi yang satu persatu akhirnya ditangkap ya oleh polisi. Dan mungkin masih ada yang belum ditangkap sampai saat ini. Para pengancam, para pembenci, para pemfitnah ya. Bahkan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Nah, ini kalau memang melanggar hukum, ya harus ditangkap ini ya. Dan semoga kedepannya tidak ada lagi ujaran-ujaran kebencian, penghina kepada Bapak Presiden yang saat ini masih sah ya secara konstitusi merupakan
pimpinan tertinggi negara kita. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.